Selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut, sebelumnya perkenalkan nama aku Lintang, aku dari Dewa Web, dan aku yang akan memandu berlangsungnya keseluruhan webinar pada malam ini. Bagi yang sering nonton aku setiap webinar, jangan bosan-bosan karena aku yang selalu jadi host untuk webinar. Dan bagi yang baru pertama kali ikut, salam kenal ya semuanya. Semoga kalian berkenan lihat aku nanti di next webinarnya juga. Nah, bagi yang belum tahu, Dewa Web ingin menjadi partner kamu sukses online dengan hadirnya para expertise di dalam seminar-seminar online kami. Sebagai pembicara, kami berharap webinar ini atau Dewa Talks ini dapat membantu teman-teman mengembangkan soft skill maupun hard skill teman-teman untuk berhadapan dengan kompetitor-kompetitor teman-teman di era digital yang berkembang sangat pesat ini. Jadi, semoga webinar ini bermanfaat dan untuk webinar ini sendiri gratis dan diadakan minimal seminggu sekali di jam 2 siang atau jam 7 malam. Dan apabila teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai webinar Dewa Talks ini, kalian bisa langsung cek aja di dewatalks.com. Oke, halo teman-teman, selamat malam semua. Kayak tadi Lintang udah membuka acaranya ya, sekarang kali yang sesuai dengan topiknya. Kali ini kita akan membahas mengenai tren SEO di tahun 2021. Tren SEO yang tahun kedepannya ini, biar kita nggak ketinggalan sama teman-teman kita yang lain gitu. Kalau misalkan ada yang juga ngerti tentang SEO misalkan, atau ngerti tentang yang sebentar. Oke, tadi ada iklan sebentar. Oke, tren SEO ini yang penting itu kita akan bahas mengenai apa aja sih yang harus kita fokuskan untuk kedepannya, biar nanti kita nggak ketinggalan jauh sama teman-teman kita yang lain. Misalkan kita sedang dalam tanda kutip ya bersaing sama sesama profesi seorang SEO juga misalkan. Nah, biar kita juga nggak bisa mengoptimasi secara optimal untuk website yang kita miliki. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke ke topik pembicaraannya, yang di sini yang harus kita coba untuk kita go to dulu sebentar ke search timeline dari Google ini sendiri ya. Awal pertama kali dulu Google itu ada itu di tahun sekitar 97. Tahun 97 awalnya mereka meregister google.com itu awal pertama kali, kemudian coba untuk mengembangkan dari platformnya itu, keluarlah beberapa fitur-fiturnya seperti misalkan Did You Mean itu awalnya keluar di tahun 2001-an. Nah, kemudian autocomplete di tahun 2006. Kemudian ada beberapa hal yang lain lagi misalkan Google Instant dan juga voice search itu keluarnya dari dulu sebenarnya sudah ada. Oke, lanjut. Ini Google Search Timeline. Jadi timeline di mana awal pertama kali Google itu ada di register, kemudian muncul fitur-fitur terbarunya mereka seiring dengan berjalannya dari tahun ke tahun. Misalkan kayak seperti Did You Mean itu awal pertama kali keluar itu di tahun 2001-an. Kemudian autocomplete di 2006. Kemudian ada universal search juga di tahun sekitar 2007 pertengahan. Nah, ini sejarah tentang dari mana Google itu pertama kalinya ada. Nah, kemudian pada waktu mereka ngedevelop search engine-nya ini, itu algo-algo apa aja sih yang perlu kita tahu? Nah, ini ini dia. Ini banyak banget algo-algo yang selalu diperbarui sama Google setiap tahunnya ya. Ini sebenarnya nggak ada kepastian untuk update algo ini berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali. Tapi yang pasti itu sebenarnya untuk update ini bisa terjadi selama setiap hari bahkan kalau bisa dibilang. Tapi itu yang minor ya. Tapi untuk yang major ini yang harus kita ketahui, yang misalkan Google Panda itu tentang konten, Penguin tentang link, Hummingbird tentang kosakata yang ada di dalam kontennya, kemudian Pigeon itu Google Pigeon itu tentang local SEO, berhubungan dengan misalkan konsistensi kita tentang tempat kita di mana, seperti itu.
Kemudian ada mobile friendly, ada RankBrain, Google Postum, sama Google Thread. Nah, ada juga misalkan dulu tentang Google IMD, ini nggak semuanya bisa ada di sini karena nggak bisa dapetin semua image-nya dalam satu deck seperti ini. Jadi hanya beberapa aja, tapi yang major yang harus kita tahu kurang lebih ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari di Google, apa itu Google Panda, apa itu Google Penguin Update, apa itu Google Pirate, misalkan, apa itu Hummingbird, kayak gitu-gitu. Itu nanti berhubungan semuanya dengan website yang akan kita optimasi. Sejauh mana kita bisa mendapatkan organic traffic dari Google Search Engine. Oke, yang pertama, untuk update ke depannya itu yang penting sekarang adalah gimana kita bisa mengoptimasi yang namanya website kita dari nama brandnya yang unik. Brand search optimization and entity. Entity itu maksudnya gimana? Nah, misalkan teman-teman punya satu website itu pasti namanya unik dong. Nah, nama unik itulah yang akan menjadi suatu branding kita untuk bisa kita jadikan nama websitenya kita. Misalkan nama-nama unik itu contohnya Dewa Web. Nah, itu kan unik. Atau yang lagi yang sangat-sangat gede saat ini, misalkan Tokopedia itu kan unik, Lazada itu unik. Terus Zalora itu unik. Nah, jadi kalau bisa kita kalau dalam menentukan sebuah nama brand itu kalau bisa seunik mungkin. Jangan yang pakai kalau kita membuat sebuah website, jangan kita membeli domain yang generik. Contoh misalkan jualhijab.com itu nggak akan bisa perform. Kenapa? Karena ketara banget, over optimize dari sisi nama brand, nama websitenya udah kelihatan banget. Nah, kalau misalkan orang mau beli secara logically nanya aja, lu mau beli di mana? Dijual hijab, make sense nggak? Kan nggak unik gitu namanya. Nah, kalau bisa kita cari nama yang unik. Nah, setelah kita mendapatkan nama yang unik itu, kita tahu nih niche-nya apa yang mau kita gunakan di dalam website gitu. Misalkan produk kita seperti apa. Terus dari contoh-contoh produk kita itu, misalkan kita jualan tentang baju-baju yang lagi trendy, misalkan, nah berarti audiens kita adalah teman-teman yang umurnya sekitar 18 sampai dengan 30-an gitu misalkan, atau 18 sampai dengan 28 gitu misalkan. Nah, dari situ kan bisa kebangun branding kita sendiri. Audiensnya harus kita segmennya itu harus kita tahu juga, karena nggak semuanya kita ambil terlalu besar nanti, karena yang besar itu biasanya udah ada market, udah ada tempatnya sendiri di hati mereka, Tokopedia. Nah, itu kan kita bikin senis mungkin. Untuk brand optimization ini sendiri, itu selain daripada websitenya yang unik tadi itu sosial media yang kita miliki juga harus kita gunakan. Contoh yang namanya Facebook fanpage atau Instagram, kemudian menggunakan yang namanya yang sebelah kanan ini, itu namanya jadi kita juga ada Google My Business. Jadi pada waktu orang nyari brand kita, alamat kantornya itu kelihatan. Alamat kantornya itu bisa dicari dengan mudah. Itu salah satu fungsi untuk penggunaan Google My Business. Jadi misalkan kalau teman-teman ketik di Google gitu, misalkan Dewa Web, nah itu kan di bawah nama websitenya sendiri, selain dewaweb.com itu kan Facebooknya kelihatan, kemudian Instagramnya ada, Twitternya ada, LinkedIn-nya juga ada misalkan. Nah, itu semua itu kepercayaan itulah yang kita bangun, akhirnya terus di sisi engagement-nya juga di dalam fanpage-nya itu akhirnya semua sosial media yang kita miliki bisa dapat posisi yang bagus di search engine mengikuti dari nama websitenya. Contohnya
Kalau kita ketik Dewa Web tuh kan, Facebooknya juga nongol di halaman paling atas bahkan. Kemudian ada Instagramnya, itu kan ada apa ya? Ada suatu penilaian dari Google mengenai engagement-nya juga di dalam sosial media yang kita miliki yang berhubungan dengan websitenya. Jadi jangan sampai kalau kita membuat website namanya abc.com, kemudian fanpage-nya kita pakaiin nama def.com. Kalau bisa menggunakan nama yang sama persis. Google My Business-nya juga harus menggunakan nama yang sama persis. Karena itu adalah brand kita, entity kita. Untuk mengoptimasinya harusnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan yang zaman dulu nih, perbedaan dengan zaman dulu, orang kalau optimasi SEO ya cuman peduli sama websitenya doang. Sekarang udah nggak bisa seperti itu, karena orang pada waktu searching nama brand itu pasti mereka lihat sosial medianya seperti apa, produknya bagus atau enggak, reviewnya ada atau enggak, alamatnya di mana, itu kan semua berhubungan dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Contoh alamatnya di mana itu kelihatan dari Google My Business-nya. Itu kan bisa membangun sebuah kepercayaan, trust kepada user untuk menggunakan produk yang kita miliki dari brand kita. Itu salah satu fungsi untuk yang tadi bigger picture-nya adalah brand search optimization and entity. Nah, di dalam website-nya kita sendiri juga harus ada mengenai yang namanya about us-nya, siapa sih, apa sih Dewa Web ini, kan ada halaman about us-nya, ada halaman kontak us-nya, ada term and condition-nya, ada halaman-halaman yang related seperti itu. Itu harus kita miliki juga, karena secara tidak langsung itulah yang pertama kali dicari sama user pada waktu mereka mencari tahu apa sih brand ini. Nah, itu harus kita kondisikan juga untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan semua hal itu untuk bisa meningkatkan kepercayaan user pada waktu mereka masuk ke dalam website kita. Ya, misalkan zaman dulu orang peduli cuman sama rankingnya doang gitu. Misalkan, gue nggak perlu ada about us, gue nggak perlu ada kontak us, buat apaan sih, gue juga nggak mau dihubungin. Nggak seperti itu ya. Orang membaca, tapi apakah orang langsung percaya dengan konten yang kita miliki? Padahal websitenya sendiri ala kadarnya, misalkan ala kadarnya yang nulis pakai nama admin, nggak ada namanya sama sekali, misalkan by admin gitu. Atau misalkan dicari, nih websitenya siapa sih, dari mana sih, kayak gitu, kantornya di mana sih, ini bener perusahaan atau cuman seorang blogger biasa yang mencari AdSense gitu misalkan. Nah, itu kan orang udah pada mahfun, udah common gitu. Udah biasa gitu, udah rahasia umum. Nah, itu jadi kita harus bisa membuat sebuah website yang memang secara tampilan bagus, enak untuk dilihat, dari entity, dari trust-nya juga dapat. Jadi jangan cuma hanya peduli sama ranking. Jadi kita harus fokus ke usernya juga pada waktu mereka masuk ke website kita. Itulah hal yang pertama kali harus kita pikirkan. Oke, next, mobile first indexing. Kalau zaman dulu, itu Google itu melihatnya itu pertama kali itu dari desktop site. Tapi untuk saat ini sekarang terbalik. Kenapa terbalik? Karena behavior user yang sebagian besar itu sekarang menggunakan mobile atau smartphone untuk searching something. Jadi nggak lagi menggunakan desktop. Bahkan sekitar tahun 2025 itu ada kecenderungan sekitar 73% pengguna internet itu akan menggunakan mobile pada waktu mereka mau mencari sesuatu, apapun itu. Jadi makanya Google sekarang berubah, yang dulunya melihat dari desktop site, sekarang itu melihatnya dari yang namanya mobile site. Makanya update-nya namanya mobile first indexing. Jadi kalau kita harus bisa mengutamakan, bukan berarti melupakan yang satunya ya, mengutamakan mobile site dari website kita, responsif atau enggak. Terus misalkan kita punya website yang responsif, itu juga harus dipikirkan elemen-elemennya itu one on one atau enggak. Misalkan elemennya di set navigation-nya itu ada poin A, B, C, D, E,
tapi di mobile-nya cuma ada ABCD, itu kan nggak sama. Itu harus sama. Contoh hal-hal kecil seperti itu sangat bisa menjadi sebuah perbedaan yang besar nantinya. Karena antara desktop sama mobile itu harus inline one on one elemen-elemennya. Kalau di desktop ada, di mobile juga harus ada. Contoh kecil seperti itu yang terkadang suka dilupakan. Jadi terkadang membuat desktop site-nya seperti gimana, mobile-nya beda banget. Kan itu jadinya agak menyusahkan. Itu harus bisa inline. Terus gimana caranya ngecek untuk mobile kita biar kelihatannya udah responsif atau gimana? Nah, itu ada yang namanya mobile friendly test. Ketik aja di Google mobile friendly test, nanti kelihatan paling atas, langsung kita masukin aja nama website kita. Itu nanti kelihatan mobile friendly atau enggak. Tapi ini untuk tools ini hanya sekedar ngelihat responsifnya atau enggak, dan ada juga beberapa detail lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau mau lebih deep lagi untuk yang kelihatannya seperti gimana, itu kita harus menggunakan namanya Google Search Console. Google Search Console ini dulu pernah aku bahas juga di Dewa Talks itu beberapa waktu yang lalu. Bisa cari di YouTube-nya Dewa Talks untuk pengenalan tentang Google Search Console untuk pemula, itu ada. Jadi ada fitur di Google Search Console namanya Mobile Usability. Itu adalah gimana Google ngelihat website kita dari sisi mobile-nya. Itu bisa kita cek apakah ada error atau enggak. Itu harus kita perhatikan. Kayak misalkan contoh-contoh clickable element to close misalkan. Itu mereka menganalisa kalau antara satu elemen dengan elemen yang lainnya itu terlalu dekat. Jempol orang itu kadang ada yang gede, ada yang kecil kan. Nah, itu kedetek sama mereka, entah gimana caranya, mungkin terlalu advance kali itu. Jadi itu kedetek, dianalisa sama mereka, dan itu harus kita perbaiki. Jangan sampai kalau kita membuat suatu elemen di dalam mobile site-nya, layout-nya, itu jempol kita ngekliknya itu susah. Jangan sampai seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kalau ada yang seperti itu, kedetek di Google Search Console, nama tools-nya itu. Jadi teman-teman harus register dulu nanti untuk penggunaan Google Search Console-nya itu sendiri. Salah satu tools yang paling powerful dan gratis dari Google sendiri untuk ngecek site health dari website kita secara keseluruhan. Nah, next-nya, setelah kita mengetahui pentingnya tentang brand search optimization and entity, kemudian kita tahu tentang bigger picture-nya tentang mobile first indexing, jadi kita harus bisa mencari time website-nya yang mobile responsif atau mobile friendly ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui tentang yang namanya Core Web Vital yang baru aja kemarin muncul ini. Nah, and Page Experience Optimization. Nah, Core Web Vital itu berhubungan dengan apa? Itu related sama yang namanya loading speed-nya dari website kita pada waktu user masuk touchdown pertama kali ke landing page yang kita miliki di dalam website. Nah, itu jangan sampai lebih dari 3 detik. Kenapa kalau lebih dari 3 detik? Yang di bawah. Karena kalau lebih dari 3 detik bisa jadi itu ada satu analisa atau research dari, lupa ini kemarin di mana. Itu 57% dari visitor atau user yang masuk ke website kita itu akan langsung live dia. 80%-nya bahkan nggak pernah kembali. Karena apa? Karena ini website, mereka first impression pasti bilangnya lemot. Ini website lemot banget, gue kesini lagi. Kalau dia nemu lagi di search engine, pasti nggak bakal diklik sama dia. Atau langsung kalau dia lupa sama websitenya, lebih dari 3 detik, misalkan 1-2 langsung live dia. Kalau nggak langsung cloud itu tampilan layoutnya. Bahkan 51% bisa jadi menjadi bad experience. Jadi kalau bisa kita membuat websitenya itu loading speed-nya itu cepat. Caranya gimana? Nah, kalau teman-teman kerja di satu perusahaan tertentu dan punya web developer sendiri, nah itu bisa request dengan cara ngasih tahu, ini loh ada update baru dari Google namanya Core Web Vital, dan kita sangat membutuhkan yang namanya optimasi untuk loading speed kita. Nah, itu ada namanya tools-nya itu untuk ngecek itu namanya Page Speed Insight dari Google. Ketik aja di Google Page Speed Insight, page-nya itu PAGE, page halaman, Page Speed Insight.
Tapi selain speed, itu sebenarnya kita juga nggak hanya harus fokus ke speed aja. Kenapa? Karena pada waktu user masuk pun itu harus juga enak pada waktu diaksesnya. Dan kita harus fokusnya ke user, jangan cuman gara-gara masalah loading speed-nya doang, tapi balik lagi yang ke awal tadi ya, brand entity and layout-nya website-nya itu sangat sangat penting juga, karena kalau layout-nya ala kadarnya, orang juga kan nggak punya impression yang bagus. Paling baca ya baca aja, tapi apakah dia akan langsung ingat unique selling point kita di mana? Nah, itulah yang harus kita manfaatkan dengan baik. Contoh yang paling kecil adalah, ternyata websitenya bagus nih, kesannya ceria, whatever atau apa, itu kan bisa kita buat dari sisi layoutnya misalkan. Terus how quickly and smooth page with load, itu yang tadi tentang loadnya itu sendiri. Kalau misalkan kalau kita pakai WordPress gitu, kita bisa pakai namanya lazy load, itu ada namanya pluginnya itu kalau nggak salah. Atau kalau kita kerja di suatu company, seharusnya si developer itu sendiri bisa untuk solving problem ini, entah pakai dengan cara apapun tergantung dari mereka, karena kita sebagai orang SEO itu nggak bisa terlalu deep interfere yang namanya tentang websitenya langsung. Kenapa? Mereka yang bisa memutuskan. Tapi kalau kita punya website sendiri, pakai WordPress misalkan, itu kita bisa pakai plugin. Contoh pluginnya itu apa ya? Lupa deh. Kalau nggak salah tentang lazy load itu ada, atau kalau nggak kita optimasi dari image-nya itu bisa menjadi lebih ringan lagi. Jadi image-nya itu jangan sampai terlalu berat juga. Kan ada plugin banyak yang bisa optimize image secara automated. Nah, pada waktu user masuk ke dalam websitenya itu pun harus bisa mudah untuk menemukan halaman-halaman yang mereka cari. Dari mobile, either dari mobile atau dari desktop. Contoh, set navigation-nya itu sangat jelas, ada kategori apa aja kalau di website yang mirip dengan blog misalkan, atau kalau tentang e-commerce, kategori-kategorinya itu kelihatan jelas, user bisa milih dengan mudah misalkan. Nah, itu sangat penting juga, karena kemudahan inilah yang dicari user pada waktu mereka mau mencari sesuatu. Hal ini yang harus kita pikirkan juga, nggak hanya tentang loading speed-nya aja. Loading speed-nya cepat, tapi kalau misalkan website-nya berantakan ya sama aja bohong. Berantakan dari sisi apanya? Contoh layout misalkan, set navigation-nya nggak ada misalkan. Nah, itu kan salah satu hal yang membuat dari sisi SEO jadi blocker juga. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, nah, berikutnya adalah tentang technical SEO. Kalau zaman dulu orang nggak terlalu bukan nggak terlalu sih ya, karena pada waktu awal pertama kali Google itu ada, itu weight untuk backlink itu sangat tinggi. Dengan mudahnya orang hanya membuat domain, kemudian dapat backlink dan mereka langsung bisa perform. Tapi sekarang nggak semudah itu. Kalau websitenya berantakan sekalipun itu mudah juga. Kenapa? Karena cukup hanya dengan mengandalkan penggunaan optimasi backlink aja. Tapi yang sekarang untuk saat ini itu lebih ke user centric. User centricnya itu kenapa? Contohnya kayak gimana? Website kita ibaratkan adalah rumah kita. Rumah kita itu gimana sih pada waktu orang masuk ke dalam rumah kita pertama kali itu ngerti nggak ruang tamunya di mana misalkan gitu. Terus mereka kalau mau izin ke toilet itu mudah nggak untuk menemukan, misalnya rumah gede banget itu beda lagi ya. Nah, itu memang udah beda, udah nggak sama itu. Nah, analogikan pada waktu kita mau membangun rumah, technical SEO seperti itu. Jadi kalau kita mau bangun rumah, yang kita bikin adalah pertama kali adalah blueprint untuk foundation-nya, bukan fondasinya rumahnya. Petak-petak rumahnya itu ada di fondasinya itu kan. Oh, kalau nanti di depan sini ada terasnya. Di sini terasnya udah ada si terasnya ini. Terus kamarnya nanti di sini. Kan itu pasti dibikin fondasinya dulu. Itulah yang namanya technical SEO. Jadi kalau website itu nanti kalau website untuk yang saat ini kebanyakan terlalu banyak ada errornya, banyak broken link misalkan, atau misalkan banyak duplication misalkan, atau halaman 404-nya itu HTTP responnya nggak benar misalkan,
pakainya HTTP Response 500 misalkan. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi blocker dalam technical ICO juga. Selain daripada kita udah membuat sebuah site structure yang bagus. Site structure itu hubungannya sama taksonomi. Taksonomi ini related sama 3 hal. Contohnya, kategori apa yang kita miliki. Kemudian URL structure sama breadcrumb. Itulah yang membentuk sebuah taksonomi. Jadi misalkan teman-teman lagi mau nge-build website nih, udah kita tentuin nih kategorinya mau ada ini. Nah, dari situ bisa tentukan URL structure-nya seperti apa, breadcrumb-nya dari mana ke mana. Nah, itu maksudnya taksonomi. Kemudian XML sitemap juga. XML sitemap misalkan website kita udah rapi dan nantinya akan ada jutaan landing page misalkan karena website kita tentang news portal gitu, ada artikel banyak banget gitu nanti akan kita produce. Nah, itu harus menggunakan XML sitemap. Kalau misalkan website kita hanya beberapa ada landing page misalkan tentang company profile dan hanya ada 5 atau 6 page, nggak ada sitemap XML pun nggak apa-apa. Tapi kalau website-nya itu jutaan, itu harus pakai sitemap. Kenapa? Karena kita membaca dengan cepat sebuah website itu di crawling dia itu dari sitemap-nya. Ibaratnya kalau manusia itu dikasih vitamin. Nah, vitaminnya itu adalah sitemap dari website kita untuk kita kasih tahu ke Google. Website yang penting, landing page yang penting itu yang ada di website kita apa aja sih? Nah, itu semuanya masuk di sitemap. Clean, sitemap harus clean. Clean dalam artian gimana? Nggak ada halaman 404 di dalam sitemap kita. Nggak ada halaman yang redirect di dalam sitemap kita. Nggak ada halaman-halaman yang bukan menggunakan HTTP Response 200. Nah, itu salah satu contoh sitemap yang clean. Nah, itu do not block important page juga penting. Kenapa? Karena itu berhubungan sama robot.txt. Iya dong. Kalau misalkan halaman-halaman kita ada beberapa halaman penting kita yang diblok sama di robot.txt, nah itu kan jadi nggak di-crawl sama Google. Jadinya nggak ke indeks. Nah, itu jadi kita juga harus mengetahui apakah website kita bisa di-crawl sama Google atau enggak. Selain dari ngecek robot.txt-nya, juga bisa ngelihat dari Google Search Console. Gimana Google membaca ngerender dari websitenya kita itu ada di Google Search Console juga. Atau dari browser misalkan kita ketik cache.2 langsung nama website kita itu kelihatan. Gimana Google render website kita kelihatannya kayak gimana. Kemudian penggunaan skema juga. Skema ini fungsinya ini analoginya gini. Skema ini kita punya ponakan kita itu mau belajar tentang nama-nama buah. Nah, kita ngasih tahu dia, ini loh yang namanya buah apel, ini loh yang namanya buah jeruk, ini loh yang namanya buah mangga, sambil kita pegang buahnya itu. Nah, itulah salah satu analogi untuk penggunaan skema. Skema itu kita ngasih tahu ke botnya Google, itu ini loh namanya, ini loh title gue, ini loh set navigation gue, ini loh image gue, ini loh footer gue. Nah, itu salah satu pengguna skema itu juga harus rapi juga. Jangan ngikutin tren yang ada sekarang. Orang-orang kebanyakan latah ya. Gue juga nggak ngerti kenapa. Suara gue masih jelas nggak? Dari tadi unstable connection deh. Jelas Mas Jo. Jelas ya. Oh ya, jangan ngikutin orang-orang zaman sekarang yang penggunaan skema di FAQ. Jadi semua halaman ditaruhin FAQ kemudian ditaruh skema. Nggak seperti itu ya. Karena penggunaan skema di FAQ yang memang harus disarankan harusnya penggunaan ya halaman FAQ aja. Bukan digunakan di semua halaman. Fungsinya harusnya seperti itu, sama seperti penggunaan Google My Business. Orang mau nongol karena mereka berpikirannya seperti ini, misalkan mereka berpikir gue mau nongol di keyword jual sepatu murah, terus Google My Business-nya gue bikin namanya jual sepatu murah. Enggak seperti itu. Penggunaan Google My Business enggak seperti itu, sama seperti penggunaan skema markup pada waktu kita menggunakan untuk FAQ. Itu jangan seperti itu, jangan latah-latah seperti itu. Karena nggak semestinya kita gunakan seperti itu.
Sama halnya dengan Google My Business. Penggunaan Google My Business itu adalah untuk ngasih tahu ke user ini lokasi alamat dari brand gue. Emang nama brand lu jual sepatu murah? Kan enggak. Nah, contoh kecil kayak gitu. Next. Google IET, Expertise, Authority, and Trustworthiness. Nah, ini jadi ada yang namanya Google IET update yang berhubungan dengan niche-niche tertentu, niche tertentu. Contohnya tentang niche yang berhubungan sama health and insurance, kalau nggak salah, tentang asuransi juga itu sangat kena yang namanya Google update dari IET ini. Jadi IET ini kalau konten-konten kita nggak ditulis sama orang yang kompeten, terus historinya juga nggak jelas, dari yang paling mudah saat ini untuk kelihatan jelas itu adalah website PBN. Kalau teman-teman ngerti istilah PBN ya, pasti ada beberapa teman-teman yang kenal dengan istilah PBN. Itu penulisnya pasti pakainya admin. Nah, website kayak gitu tuh yang pasti akan bisa nantinya akan kena yang namanya dengan Google IET ini. Update IET ini. Karena itu kan biasanya dipakai untuk nge-link ke website dari main website kita. Expertise ini adalah untuk misalkan jelas nih siapa penulisnya, terus misalkan punya sosial media atau enggak, di author box-nya itu kita taruh sosial medianya si penulis itu. Terus ada biografinya nggak si penulis itu. Nah, itu salah satu contoh paling gampang untuk bisa kita utilize untuk yang namanya Google IET. Paling mudah ya. Kemudian dari sisi pada waktu kita membuat konten, itu kalau memang itu ada data yang valid, itu juga kita harus bisa ngasih source-nya. Walaupun memang nggak dikasih link out gitu, misalkan hanya naked link gitu. Ya itu nggak apa-apa, asalkan ada backup valid datanya. Oh, gue ngambil datanya dari sini loh. Ditaruhnya di bagian paling bawah setelah paragraf terakhir, source-nya A, B, C, D, E misalkan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus seperti itu, ada valid datanya. Jadi kalau misalkan kita bikin konten, itu jangan takut untuk bisa kita ngasih source-nya. Karena disitulah salah satu poin penting kalau memang konten yang kita bikin atau kita create itu valid. Gue bikin artikel seperti ini karena gue punya data. Datanya gue ambilnya dari source ini. Dan itu harus bisa kita validasi juga. Apakah memang source-nya yang kita ambil itu memang benar-benar valid atau enggak. Jangan sampai sembarangan kita ngambil source-nya juga. Itu salah satu contoh kecil untuk bisa kita mengoptimasi atau untuk prevent tentang Google IET ini. Kita juga harus ngerti dari sisi usernya juga. Misalkan nih, kita dari niche-nya tentang pendidikan. Nah, dari situ kita tahu nih, umurnya dari umur berapa orang-orang user-user yang sekolah misalkan. Kita udah tahu nih, user kita ternyata dari umur segini sampai umur segini. Nah, kira-kira konten apa yang berguna buat mereka? Jangan sampai kita misalkan niche-nya kita adalah tentang insurance. Insurance itu adalah orang-orang yang pekerja, biasanya itu formal, bahasanya semi formal harusnya. Terus tapi karena kita melewatkan dari sisi ini, tiba-tiba kontennya kita bikin konten untuk orang-orang yang main game. Nah, itu kan nggak cocok. Jadi kita harus ngerti juga dari sisi user kita itu seperti apa. Apakah modelnya sukanya konten seperti apa? Niche-nya kita bagaimana? Nah, itu kan harus kita conduct riset juga. Jadi kalau teman-teman mau nulis something itu di blognya, nah itu kita harus tahu tentang itu. Kalau ada teman-teman writer di sini, nah kita harus ngerti juga dari sisi itu. Apakah memang brand guideline-nya itu seperti gimana? Nah, itu kan penting juga untuk bisa kita tahu. Nah, ini next, long form content will help improve. Jadi ini sebenarnya hal yang
hal yang jadi kontradiksi sih. Tapi based on data benar. Jadi konten yang lebih panjang itu bisa jadi mendapatkan traffic 3 kali lebih banyak. Kenapa? Karena banyak informasi di situ. Tapi jangan semena-mena karena kita harus bikin konten panjang, isi dari kontennya itu jadinya ngablu. Jangan sampai seperti itu. Harus benar-benar relate sama topik, bigger picture topiknya apa, itu harus benar-benar relate. Jangan sampai ngelantur kemana-mana di dalam konten kita. Nah, kalau mau bridging something dari satu paragraf ke paragraf lainnya itu jangan muter-muter juga. Kalau memang hanya segitu aja informasinya ya udah segitu. Kalau bisa kita tambahin informasi lain yang lebih relate. Tapi masih dalam satu topik. Nah, yang panjang itu seberapa panjang sih? Nggak harus yang sampai 5.000 kata nggak juga, tapi biasanya sekitar 2.000 atau 1.500 sampai dengan 2.000-an itu udah cukup panjang juga sih. Tapi kalau bisa yang informatif mungkin. Jangan informasinya muter-muter di situ-situ aja. Kalau bisa kita tambahin informasi lain yang lebih relate lah, yang bisa untuk informasi dari main topiknya. Ini riset yang dilakukan oleh Semrush. Nah, caranya gimana sih untuk bisa masukin main point-nya atau side point itu di bagian atas sama bagian bawah konten itu harusnya yang mana dulu? Kalau bisa sih yang main point-nya itu kalau bisa di paling atas dulu. Kalau menurut opini pribadi gue ya. Kenapa? Karena itulah yang dicari sama user pertama kali. Karena kalau site information-nya atau informasi lainnya atau related information-nya itu yang kita taruh di paling atas, terus main information-nya yang dicari user di bawah di dalam kontennya, bisa jadi dia nggak ketemu sama jawabannya cepat banget keluarnya dari landing page kita. Tapi kalau dia nemunya di atas, dia udah tertarik duluan, dia pasti lihat-lihat lagi ada informasi apa lagi sih yang bisa gue tahu dari yang udah gue cari itu. Nah, itu salah satu based on itu objek personal opinion gue sih ya. Kalau gue sih begitu. Kalau kontennya panjang ya. Dan jangan lupa tentang SEO copywriting-nya juga. Misalkan tentang struktur kontennya itu, heading-headingnya. Kalau sangat disarankan untuk membuat heading yang logically make sense. Jangan ngikutin mentang-mentang kita pakai WordPress, terus kita pakai plugin Yoast, atau kita pakai atau Rank gitu. Gara-gara plugin itu menyarankan kita harus pakai fokus keyword-nya di heading, kita pakai fokus keyword-nya di heading. Padahal konten strukturnya nggak seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau teman-teman di sini yang pernah ikut kelas SEO copywriting dari gue dulu, itu harusnya lebih ngerti tentang itu. Bisa nangkep maksudnya gimana. Jadi konten struktur juga penting untuk bisa kita optimasi juga. Jadi kalau kita mau bikin, kalau di SEO namanya heading structure, kalau di teman-teman writer itu common center-nya biasanya content structure. Jadi sebelum kita nulis kita udah punya bayangan nih strukturnya seperti apa. Nah, itu salah satu contohnya yang harus kita optimize juga. Nah, yang berikutnya setelah kita ngerti tentang Google IET, terus pembuatan konten yang lumayan panjang. Nah, di sini kita harus bisa yang namanya capture feature snippet. Kenapa? Kalau ada satu riset yang dilakukan sama lupa gue waktu itu, dia bilang kalau kita dapat feature snippet secara otomatis CTR kita turun karena orang udah bisa lihat langsung jawabannya. Enggak juga. Karena dari yang pernah gue alamin sendiri, kalau kita dapat feature snippet itu CTR-nya malah tinggi. Orang malah eager untuk ngeklik dibandingkan posisi yang ada di bawahnya.
Nah, kalau bisa, makanya kita bisa dapetin fitur snippet ini. Fitur snippet itu seperti gimana sih? Nah, ini posisi rank 0. Kelihatan ya layarnya posisi rank 0-nya. Misalkan kalau dari Dewa Web, daftar pustaka adalah banyak orang nyari kan, mereka nggak gitu ngerti tentang maksudnya bikin daftar pustaka gimana sih. Nah, ini kita bisa nongol di fitur snippet. Nah, yang sebelah kanan lebih kayak table gitu. Nah, itu fitur snippet juga dapat dibandingkan sama yang bawahnya liputan6.com. Jadi untuk bisa ngedapetin fitur snippet ini kita harus fokus sama yang namanya question, pertanyaan yang konten yang bisa menjawab pertanyaan user. Kita harus membuat konten yang bisa menjawab pertanyaan user. Contoh yang sebelah kanan. Kenapa jelas-jelas di judulnya itu macam-macam jaringan dari Liputan 6, tapi kenapa yang dapat fitur snippet Dewa Web, padahal judulnya nggak ada tulisan macam-macam. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa menjawab pertanyaan dari usernya itu sendiri. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin kita membuat konten yang bisa menjawab pertanyaan user. Kalau mau lebih dapat insight lagi, dilihat juga ada namanya people also ask. Nah, itu kan bisa kita jadiin insight, oh ternyata orang-orang banyaknya nyarinya tentang ini. Nah, di dalam kontennya itu kita masukin juga jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Jawaban-jawaban dari people also ask itu di dalam konten kita. Itu salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan yang namanya untuk bisa mendapatkan fitur snippet. Jadi membuat konten yang bisa menjawab pertanyaan user. Salah satu hal yang harus kita fokusin ke depannya di tahun 2021 nanti. Dan kemungkinan seterusnya. Karena fitur snippet ini jadi satu hal baru yang waktu pertama kali booming itu sangat wow lah, bisa ada di atas gitu. Bahkan sekarang sudah berevolusi menjadi beberapa macam bentuknya. Kalau dulu kan cuma itu aja. Sekarang udah berbagai macam bentuknya. Nah, yang terakhir ini ada voice search. Voice search juga akan berimpact ke organic result yang ada di Google. Untuk mengoptimasi voice search ini kita harus gimana? Coba kita posisikan diri pada saat kita memegang smartphone, kemudian kita pakai voice search-nya itu. Pasti kita ngomongnya panjang kan? Beda sama user pada waktu ngetik, pasti ngetiknya lebih pendek di smartphone. Nah, itulah pada waktu kita membuat konten, kalau bisa kita masukkan juga kata-kata itu. Long tail keyword-nya apa? Nah, itu kita masukkan menjadi sebuah jawaban di dalam konten kita agar bisa nge-capture yang namanya voice search ini. Karena orang pada waktu searching something menggunakan voice search biasanya jauh lebih panjang daripada dia ngetik. Dia ngomongnya kan bisa cepet itu, apalagi kalau dia terbiasa bawel, terbiasa rewel, itu kan pasti wah gitu. Nah, kalau question keyword juga harus kita harus ngerti juga question keyword itu penggunaannya misalkan what, when, 5W dan 1H. Ya, kalau bisa kita maksimalkan 5W dan 1H di dalam konten kita. Topiknya A, itu secara terstruktur itu bisa menjawab pertanyaan user. Kenapa kita bikin topik ini? Topik ini tentang apa? Kayak gitu-gitu. Apa yang membuat user, apa yang bisa kita cari dari long tail-nya itu sendiri. Itu salah satu cara untuk bisa kita nge-capture yang namanya voice search ini biar secara otomatis teroptimasi juga nanti pada waktu orang menggunakan voice search di smartphone mereka. Jadi nggak typing. Jadi kita juga harus bisa di dalam konten itu jangan sampai terlalu kaku banget. Kalau bisa menggunakan penggunaan bahasa yang conversational juga. Nah, ini salah satu contoh yang di bawahnya what or the new, itu kan biasanya
orang pada waktu ngomong kan bisa cepat. Nah, tapi kalau ngetik kan beda. Itu yang atas voice search, yang bawah versusnya itu yang tentang typing di smartphone or di desktop untuk bisa mengoptimasi yang namanya voice search. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita pikirkan nanti ke depannya penggunaan untuk optimasi website kita di tahun 2021. Jadi kita harus fokus ke user. Yang pertama tadi ya, misalkan dari sisi brandnya kita. Oke, dari gue mungkin saat ini itu aja. Mas Jo, pertanyaan pertama dari anonim attendee, karena tadi mungkin background-nya kan kebanyakan dari mereka baru mau mengenal SEO nih, jadi ada yang nggak tahu nih. Sebagai pemula, bagaimana sih praktek langsung untuk SEO? Apakah perlu membuat website terlebih dahulu, Mas Jo? Sebenarnya kalau mau lebih tahu tentang SEO itu gimana, nggak hanya konten aja, itu benar kita harus membuat yang namanya website. Dulu kalau belajar dari pengalaman pribadi, itu dulu gue belajar tentang SEO itu membuat websitenya dari Blogspot. Belajar HTML-nya seperti gimana, tahu title-nya itu ada di mana, tahu meta description-nya ada di mana. Jadi kita harus bisa membaca secara, walaupun basic, itu kita bisa membaca HTML structure. Nggak perlu advance seperti developer yang membuat website dari scratch gitu, nggak perlu. Tapi kita harus ngerti juga secara basic HTML structure itu kayak gimana sih. Nah, karena dari situ kita bisa ngerti gambaran besar SEO itu seperti apa. Karena SEO nggak hanya cuma konten, nggak hanya cuma backlink, tapi ada juga yang namanya HTML structure, yang HTML codingan yang harus kita baca juga. Dari situ awal pertama kali dulu yang namanya gue ngerti tentang SEO. Jadi kalau bisa ya teman-teman, kalau memang mau banget untuk belajar SEO, belajar dari pengalaman pribadi gue sendiri, pakai Blogspot. Itu paling mudah. Karena Blogspot itu pure HTML. Jadi kita bisa ngerti juga secara crawling itu, Google itu nge-crawlingnya gimana sih, nah kayak gitu-gitu. Oke, jadi intinya lebih baik punya website dulu ya, Mas Jo. Kalau misalkan belum bisa beli, mungkin bisa pakai Blogspot dulu ya, Mas Jo. Yes. Pelatihan SEO. Oke, semoga terjawab untuk anonim attendee. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ricky Ramadan. Baik mana dari sisi SEO kalau kita punya dua domain versi desktop dan juga mobile. Contohnya www.abc.com atau m.abc.com atau full responsive, Mas Jo. Kalau kita ngelihat dari sisi ini ada dua perspektif. Kalau kita ngelihat dari sisi user kita sendiri atau dari sisi manajemen gitu, misalkan maunya gimana, itu responsif lebih bagus karena ngikutin dari anjuran Google. Tapi kalau pakai M.dot pun nggak bermasalah juga kalau benar pengaplikasiannya, implementasinya itu kalau benar. Karena kalau M.dot itu kalau dari sisi developer itu maintenance-nya itu lebih mudah dibandingkan sama responsif. Kita ngelihat dari sisi developer sama dari sisi user kita sendiri atau yang punya websitenya gitu. Karena biasanya yang punya website itu nggak mau tahu tentang hal itu. Tapi kalau dari sisi developer, karena kemarin gue sempat dengerin webinar dari seorang developer, itu perbedaan M.dot dan responsive itu hanya dari sisi maintenance-nya aja. Lebih susah secara long term itu maintenance-nya untuk yang responsif. Tapi kalau dari sisi SEO, kalau implementasinya lebih mudah mana? Responsif lebih mudah karena hanya satu version. Tapi kalau pakai M.dot kan 2 version. Nah, itu implementasinya harus benar. Misalkan rel alternate-nya itu harus benar, canonical-nya dari desktop ke mobile, mobile ke desktop itu harus benar juga. Nah, itu kayak gitu-gitu harus kita perhatikan. Karena kalau canonical sama rel alternate-nya itu nggak benar, bisa jadi yang ke-index di version desktop itu adalah M.dot-nya. Kan nggak enak banget. Kalau M.dot-nya yang ke-listing di desktop. Pada waktu kita searching something kan dari itu biasanya pakai M.dot, oh ternyata website M.dot-nya yang nongol di search result. Nah, itu berarti dia salah implementasi rel alternate
sama canonicalnya salah. Itu perbedaannya di situ aja. Sebenarnya dua-duanya sama aja, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, sama equal kok. Kalau gue bilang pendapat pribadi ya, cuman implementasinya enakan mau pakai yang mana itu tergantung dari maintenance-nya nanti ke depannya. Tapi kalau dari Mas Jo sendiri anjurinnya yang full responsif aja ya Mas Jo, kalau misalnya untuk pemula gitu. Yes. Jadi settingnya nggak usah yang dari desktop sendiri, yang dari mobile sendiri gitu ya Mas Jo. Benar banget. Karena kalau kita pilih theme kalau kita website kita pakai WordPress gitu atau kita pakai Blogspot sekalipun, kita kalau bisa pilih theme-nya itu yang responsif. Jangan sampai kan lebih mudah. Iya. Jadi nggak usah settingnya berkali-kali juga kali ya Mas. Oke. Thank you Mas Jo jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Christine Utomo. Kak, katanya kan crawler baca bahasa di page, dan bagusnya satu page satu bahasa. Tapi gimana kalau bahasa-bahasa yang sulit dibahasakan itu, ada bahasa-bahasa yang sulit diindonesiakan, yang sudah vernakular, misalnya search engine, mobile apps, user friendly. Itu bagaimana Mas Jo? Apakah nggak apa-apa kalau misalkan digabung-gabung seperti itu? Kalau kita berbicara tentang digital marketing, kita pasti ngomongnya tentang digital marketing, bukan pemasaran digital. Kan? Digital. Aneh nggak sih kalau orang ngomong, kalau kita lagi ngobrol nih sama orang nih, terus kita, lu kerjanya di mana? Oh, gue digital marketing di company ini. Pernah nggak ada orang ngomong, oh, gue sebagai pemasaran digital di sini? Kan itu adalah bahasa-bahasa yang memang sudah common. Kalau memang bahasa-bahasa yang sudah common seperti itu, kita pakai bahasa yang itu nggak apa-apa. Karena memang kita ngelihatnya dari sisi user, jangan lihat dari sisi bot aja. Kalau dari sisi user itu udah terdengar common dan memang sudah biasa, ya memang itulah yang kita pakai, ya itu nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak pakai itu, kalau kita nggak pakai bahasa vocab itu pun di dalam konten, itu seharusnya kalau konten kita sangat relevan, itu harusnya bisa perform juga. Jadi nggak perlu terlalu mikirin itu banget sih kalau gue bilang. Itu semoga jawaban gue menjawab ya. Yang dimaksudkan seperti itu atau bukan? Harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kata-kata itu memang digunakan untuk daily use juga ya Mas Jo, dan memang umum untuk orang-orang, kalau misalnya memang bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Karena kata-kata tersebut juga akan dicari juga di Google gitu kan ya Mas Jo. Misalkan tentang SEO, itu kan bahasa Inggris juga ya Mas, SEO, Search Engine Optimization gitu. Yes. Semoga terjawab. Tren SEO 2021, apakah orang ada yang ngetik tren mesin pencari 2021? Nggak ada deh kayaknya. Panjangan juga Mas Jo. SEO is all about logic and common sense kalau gue bilang. Jadi nggak perlu terlalu kita memikirin itu. Kalau memang secara make sense itu adalah logically make sense, ya memang benar. Gitu aja. Oke, terima kasih Mas Jo. Semoga terjawab ya Kak Christine. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Anas. Mas Jo, apakah skor page speed insight itu wajib hijau? Sedangkan rasanya sulit sekali untuk mendapatkan skor hijau apabila memasang iklan AdSense. Kalau dicopot, ya ini sih malah sama sih. Gue juga ngerti sih. Kalau kita pakai pasang script, skornya langsung merah. Pokoknya ngedrop lah di bawah 50 gitu misalkan. Tapi kalau kita nggak pakai itu, kita nggak dapat earning. Nah itu kan jadi simalakama juga. Nah kalau bisa, kalau memang mau dalam tanda kutip ya, mau memaksakan menggunakan AdSense untuk bisa, karena source income kita dari situ gitu, misalkan terbesar per bulan gitu, misalkan, ya kita coba untuk optimasi dari sisi lainnya untuk bisa dapat loading speed-nya itu. Contoh, image-nya kita optimize juga, jangan terlalu gede pada waktu kita upload image-nya, itu kan mempengaruhi speed juga untuk image-image yang gede itu. Nah, terus dari penggunaan CSS-nya, kalau kita ngerti codingan ya, kalau kita nggak ngerti codingan, ya kita minta tolong teman kita, mungkin kita punya teman engineer untuk bisa bantu untuk memperbaiki CSS-nya biar lebih compact gitu misalkan. Nah, gitu. Dan apakah Core Web Vital akan jadi ranking factor? Yes, akan menjadi ranking factor. Per Maret 2021 kalau nggak salah. Itu akan mulai di roll out ke global. Jadi kalau nanti di Google Search Console kita Core Web Vital kita merah, yang merahnya banyak gitu, misalkan kan ada yang good, ada tiga version kan itu. Ada yang good, ada yang moderate, average, ada yang poor kan. Nah, itu
Kalau kebanyakan yang poor secara rasio, nah itu bisa jadi akan mempengaruhi performa kita di search engine juga. Oke. Gitu ya, Kak Muhammad Anas, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Jeffrey Yonata. Hai Mas Jo dan panelis, salam kenal, saya peserta baru Dewa Talks. Optimasi apa aja sih yang menurut Mas Jo perlu diprioritaskan untuk website baru dengan domain authority yang masih 0? Oke. Optimasi apa sih yang menurut Mas Jo perlu diprioritaskan? Oke, balik lagi ke analogi yang tadi kita tentang membangun rumah. Membangun rumah, fondasi itu adalah technical SEO, fondasi rumah itu adalah technical SEO, terus mengisi daripada rumahnya itu misalkan udah ada temboknya, terus kita isi mejanya di mana, kamar tidurnya terus meja ruang tamunya di mana, tempat tidurnya di mana, itu adalah on-page SEO. Setelah kita mengoptimasi dari technical sama on-page SEO, setelah kita punya fondasi dan terbangun temboknya, baru kita ngomong ke orang lain kan. Ngomong ke orang lain, word mouth to mouth, itulah yang namanya backlink, off-page SEO. Jadi optimasi apa yang perlu kita fokuskan dulu? Balik lagi, pada waktu kita bangun rumah yang kita lakukan apa pertama kali? Apakah ngasih tahu ke orang lain dulu? Oh, gue mau bangun rumah nih di sini nih. Lah, rumahnya aja belum kebangun, belum kelihatan. Apakah kita mau naruh meja dulu di situ? Rumahnya aja belum ada. Ya, iya, fondasinya aja belum terbangun. Nah, technical SEO itulah yang harus kita fokuskan. Kalau kita berbicara tentang SEO, jangan pernah berpikiran gimana caranya ngeranking dengan cepat dan mudah. Tapi kita berpikir dari secara holistik. Website kita, site health-nya bagus, dibacanya enak, navigation-nya jelas, terus trust-nya dapat. Kalau tentang website, tentang jualan, tentang toko online gitu, alamat fisiknya gitu ada di Google My Business, pakai Google My Business kita bikinnya juga, nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa, kalau kita mau lebih mendalami tentang SEO, dua sentence ini aja, lebih jangan pernah berpikir tentang how to rank, tapi berpikir tentang bagaimana why it works, itu aja. Cari hosting yang aman, Dewa Web.